Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Seorang ojek ditemukan tewas dengan luka bacokan. Jaringan internet di Merauke, Papua Selatan putus, ojek dan taksi online berunjuk rasa ke kantor bupati. Ratusan pelajar di kota Jayapura ikut karnaval menggunakan berbagai kostum daerah. Dua tukang ojek jadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Satu ojek meninggal dunia. Personel Satgas Ops Damai Kartens bersama Satreskrim Polres Deiyai bergerak cepat merespon laporan tindak pidana penganiayaan di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai pada hari Senin. Penganiayaan ojek terjadi di 2 lokasi, yaitu di belakang kantor BPJS WGT dan di Jalan WGT 2. Korban pertama bernama Agus Haryono ditemukan dalam kondisi terkapar di semak-semak dalam kondisi kritis. Sementara korban kedua adalah Lakavi yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Pelaku diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Nokai Deiyai. Korban meninggal dunia atas nama Layavi, 35 tahun, tukang ojek diserang secara brutal di Jalan Kampung Pemancar WGT 2. Sementara korban kritis atas nama Agus, 35 tahun. Tukang ojek diserang saat mengantar penumpang di Jalan Gor depan kantor pos WGT 1. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sama-sama menggunakan jaket hitam dan membawa sajam berupa parang yang disembunyikan di punggung. Dan serangan terhadap Agus diduga telah direncanakan karena diketahui ada 4 orang pelaku yang menunggu di semak-semak. Indikasi awal mengarah pada keterlibatan kelompok kriminal bersenjata Nokai Deiyai Kodap 31. Di bawah komando Panglima John Badi, yang berafiliasi dengan TNPB pimpinan Guliat Tabuni. Kelompok ini diketahui aktif di dalam Pegunungan Tengah, Papua, dan kerap melakukan aksi teror terhadap warga sipil. Polisi masih mencari pelaku yang diduga sudah melarikan diri ke arah Gunung Tigi, Kabupaten Paniai. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta mendukung aparat dalam pengungkapan kasus ini. Riantonai melaporkan dari Deiyai, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya menggelar olah TKP penembakan terhadap Brigpol Ronald M. Enok di Kampung 55, Distrik Pagaleme pada hari Senin. Tim penyidik menggambarkan ulang posisi korban, pelaku, barang bukti, serta jarak di sekitar lokasi kejadian. Penelusuran ini penting untuk memperjelas kronologi penembakan yang terjadi 21 Januari lalu dan mengakibatkan Brigpol Ronald gugur. Hasil olah TKP juga menunjukkan posisi pelaku saat melepaskan tembakan. Polisi juga mengamankan barang bukti, 3 selongsong peluru dan 2 proyektil. Temuan ini akan dipakai untuk menguatkan proses penyidikan. Rekonstruksi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kejelasan peristiwa dan membuktikan peran pelaku. Tim menggambarkan ulang posisi korban, pelaku, dan barang bukti, termasuk selongsong peluru dan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini untuk memperjelas kronologis kejadian 21 Januari yang lalu. Onara Enumbi, salah satu pelaku yang ditangkap sebelumnya, diduga terlibat bersama kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walo Telenggeng
Reintroduksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologi kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Karten berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enoch. Kami menghimbau masyarakat tetap kondusif dan aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Rekonstruksi ini dilakukan oleh kepolisian setelah mereka menangkap salah satu pelaku penembakan Brigpol Ronald Enoch pada hari Sabtu lalu. Kasatgas mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh isu provokatif dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan. Polri akan melanjutkan penyidikan hingga seluruh pelaku penembakan Brigpol Ronald Enoch ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ari melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga Merauke kembali dilanda keresahan terkait matinya jaringan internet. Praktis, seluruh aktivitas sehari-hari terganggu. Bahkan sebagian warga tak dapat bekerja akibat putusnya jaringan internet. Gangguan ini banyak mempersulit pekerja, salah satunya jurnalis. Karena pekerjaan jadi terhambat. Karena sehari ini kan kita sudah menggunakan internet. Nah, ada informasi mungkin dari Telkom, Pak, terkait dengan perbaikan ini kapan kira-kira normal kembali? Belum tahu, karena sampai hari ini kan kita belum bisa terhubung dengan internet. Telepon juga masih tersendat-sendat. Oh, gitu. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pihaknya sudah menerima konfirmasi dari PT Telkom penyebab gangguan internet adalah terputusnya kabel optik bawah laut di perairan Sorong dan Merauke. Kabel optik ini sama dengan gangguan PLN, bisa karena ada kerusakan, bisa juga karena perawatan mungkin, bisa juga karena force major, faktor alam. Nah, yang terjadi ini menurut laporan Telkom itu ada masalah di jalur Merauke Sorong. Jadi bukan cuma kita, ada beberapa kabupaten itu semua terdampak seperti Mapi, Ovendigul, Asmat, sampai ke Kaimana dan Sorong. Nah, oleh karena itu sebagai langkah antisipatif, saat ini sedang diupayakan jalur kedua dari Tual Merauke. Itu diperkirakan kalau tidak ada halangan akan selesai di Desember 2025. Dengan maksud apabila salah satu jaringan mengalami gangguan ataupun perawatan, maka kita bisa di-backup oleh jalur yang satunya. Ini sudah dilakukan di Jayapura, dulu juga sering putus, tapi karena ada backup, apabila satu jalur mengalami kendala, bisa di-backup oleh jalur yang lain. Jadi kita harapkan akan diselesaikan pada Desember. Hingga kini belum ada kepastian kapan jaringan akan membaik. Beberapa tahun lalu, kabel optik bawah laut juga sempat terputus di perairan Merauke. Perbaikan biasanya dilakukan selama 2 bulan karena mendatangkan kapal khusus penyambung optik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan pengemudi ojek daring, kurir, dan taksi daring berunjuk rasa di depan kantor Bupati Merauke pada hari Selasa. Mereka menyampaikan keluhan terkait seringnya putus jaringan internet di wilayah Merauke sepanjang tahun ini. Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa langsung diterima Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Bupati Merauke meminta warga bersabar karena kerusakan internet masih dalam proses perbaikan Telkom. Aspirasi kita tidak melebar ke mana-mana. Kami berdua bertanggung jawab untuk secara intens berkomunikasi dengan pihak Telkom. Informasi yang akan kami sampaikan itu fakta yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita tidak akan mengada-ada. Ada yang bilang mungkin kepentingan politik dan lain-lain, tidak ada. Jadi kita transparan terbuka untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga kami harap, khususnya saudara-saudara yang hari ini menyampaikan aspirasi, akan bisa menerima kondisi ini, dan kita semua berharap bahwa tidak terlalu lama. Ya, kalau bisa secepatnya bisa teratasi seperti itu. Bupati juga menegaskan pemerintah daerah terus mendorong pihak terkait agar segera menyelesaikan masalah ini. Gangguan jaringan internet dinilai telah menghambat aktivitas pelayanan publik, termasuk penghasilan masyarakat yang mengandalkan layanan berbasis online. Jaringan internet di Kabupaten Merauke terputus sejak hari Senin. Diduga kabel optik milik PT Telkom putus di antara perairan Sorong dan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kantor KPU Provinsi Papua di kawasan Holtekam, Kota Jayapura, digeruduk masa pendukung pasangan calon gubernur Papua Ben-Hur Tomimano dan Konstan Karma. Aksi ini terjadi menjelang rapat pleno penetapan hasil suara Kabupaten Biak Numfor, daerah terakhir dari 8 kabupaten dan 1 kota yang sudah selesai direkap tingkat provinsi. Pendukung paslon nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano Konstan Karma atau BTM-CK menuntut KPU merekap suara berdasarkan C1 hasil di TPS. Mereka juga mendesak Ketua KPU Biak segera dicopot karena dianggap tidak netral dan berpihak pada paslon tertentu. Bukan si rekap berdasarkan C hasil. Itu saja. Bukan si rekap dan rekap berdasarkan C hasil. Karena kebenaran ada di situ. Karena kebenaran ada di situ. Yang kedua, teman-teman, kita minta KPU jangan bawa masalah lagi ke Mahkamah Konstitusi. Itu mahkamah menjadi mahkamah kalkulator dan mahkamah yang tidak jelas. Jadi kita tidak mau masalah kita di Papua. Kita orang Papua ditertawa oleh bangsa ini. Teman-teman sepakat? KPU kamu selesaikan. Kita tunggu. Kamu tidak selesaikan, besok lusa kita akan datang terus di sini. Sepakat? Aspirasi massa diterima oleh Ketua KPU Papua Diana Simbiak di dalam ruangan kantor KPU Papua. Usai melakukan aksinya, ratusan massa membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika KPU Provinsi tidak menanggapi aspirasi mereka. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jangan biarkan Ratusan massa pasangan calon gubernur Matius Fakiri dan Arya Kurmaropen pada hari Selasa mendatangi kantor Bawaslu. Mereka berunjuk rasa dan membentangkan spanduk di halaman kantor Bawaslu Papua, daerah Entrop, Kota Jayapura. Dalam aksinya, massa paslon 02 menuntut Bawaslu bekerja profesional dan tidak memihak paslon tertentu. Untuk menuntut keadilan tata pengelolaan penyelenggara di Papua. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam menentukan kemenangan salah satu paslon di Papua. Ketika Bawaslu melakukan keputusan yang salah, itu bisa juga mengakibatkan konflik besar di Papua. Ketika Bawaslu menciptakan keputusan yang benar, itu akan menciptakan kedamaian di Papua. Oleh sebab itu, kami hadir di tempat ini untuk memberikan tekanan politik kepada Bawaslu agar supaya Bawaslu jangan main dua kaki. Satu kaki di penyelenggara, satu kaki sebagai tim sukses salah satu kandidat. Saya katakan aja lah, buka-bukaan. Ada beberapa oknum-oknum di Bawaslu yang terlibat dalam tim sukses pasangan 01 lah. Kita buka-bukaan lah. Ini permainan politik lah. Anggota Bawaslu Papua, Amandus Situmorang, mengatakan pihaknya bekerja profesional dan sesuai regulasi. Itu kan hak orang untuk menilai seperti itu. Ya. Kita berlaku atas hukum praduga tak bersalah. Ya. Saya pikir kami on the track. Kami terikat pada sumpah janji kami dan pakai integritas pada saat kami dilantik. Ya, sebagai anggota Bawaslu Papua. Ya. Terus kalau gitu seperti itu alamat ya. Bisa saja pertemuan sesuai. Tapi kan dengan nanti pada akhirnya kalau memang Pak Adi ini kuat akan ada mekanisme. Bagi Bawaslu Papua, kegiatan pengawasan PSU adalah upaya untuk menjamin proses demokrasi di Papua berjalan adil dan transparan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kantor Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dipalang sejumlah oknum pegawai. Pemalangan tersebut merupakan buntut ketidakpuasan terhadap tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang dikurangi. Kejadian itu sempat membuat aktivitas kantor terhenti. Sejumlah pegawai bahkan melarang kepala distrik untuk masuk ke dalam kantor. Pengurangan TPP tersebut dilakukan berdasarkan absensi dan kehadiran pegawai setiap bulan. Pegawai yang jarang masuk kantor hanya menerima sesuai jumlah kehadirannya.
Kepala Distrik Mimika Timur Bakri Atorik membenarkan adanya pegawai yang kecewa sehingga melakukan aksi pemalangan. Padahal menurutnya pembayaran TPP telah sesuai dengan mekanisme absensi yang berlaku. Dalam Perbup nomor 7 tahun 2024 pasal 3 berbunyi poin A, TPP dibayarkan penuh jika pegawai masuk atau hadir dalam 1 bulan kerja. Poin B-nya, TPP dipotong 3% kalau tidak masuk per hari. Poin C, TPP dipotong 1% jika tidak mengikuti apel. Yang saya lakukan pemotongan baru kehadiran, yang apel saya belum melakukan pemotongan. Karena kalau apel dan pemotongan, kita semua pegawai tidak ada yang mengikuti apel. Maka saya hanya ambil di poin B saja, saya belum melaksanakan yang poin C. Akibat dari situ mereka kecewa karena berkurang, lalu mereka melakukan aksi palang kantor. Pemalangan sudah dibuka, namun oknum pegawai tersebut belum menemui kepala distrik untuk membahas alasan kehadiran yang minim. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ratusan anak PAUD, TK hingga sekolah dasar memadati lapangan Trisila Angkatan Laut Hamadi, Kota Jayapura pada hari Senin. Mereka datang dengan menggunakan berbagai pakaian adat khas Nusantara. Karnaval Numbai sengaja digelar pemerintah kota untuk meramaikan HUT kemerdekaan tahun ini. Karnaval ini berlangsung meriah dengan start di lapangan Trisila Angkatan Laut Jayapura Hamadi dan finish di lapangan PTC Entrop. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyebut karnaval bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga untuk penghormatan kepada para pahlawan dan upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Akibat adanya karnaval, kendaraan yang melintas di sepanjang jalan Hamadi Entrop menjadi padat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan aparatur sipil negara, TNI dan Polri mengikuti kegiatan donor darah yang terpusat di kantor Bupati Merauke pada hari Selasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Meningkatnya kebutuhan darah di Merauke membuat PMI terus berupaya menambah cadangan melalui berbagai aksi donor darah. PMI berhasil mengumpulkan 100 kantong darah dalam donor darah ini. Hari ini untuk kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-80 sekitar 300 kantong. Untuk kegiatan ini ya? Iya. Dok, untuk saat ini keperluan darah di PMI seperti apa, Dok? Sebulannya itu sekitar kurang lebih 600 kantong. Kita mendistribusikan untuk beberapa rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Darah kita kan bisa membantu orang lain. Jadi kalau dalam rangka kegiatan RI ke-80 ini, kami seluruh OPD dan sudah sampai ke Ibu Ketua untuk melakukan donor darah di lantai 2 kantor pemerintah Pemda Kabupaten Merauke. Artinya bangga Pak ya bisa Ya. donor darah ya? Ya kita bangga dan memang satu kewajiban selain kita bisa memberikan darah kita kepada orang yang membutuhkan, tapi bagus untuk kesehatan. PMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi demi menolong sesama. Donor darah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan darah di Merauke yang terus meningkat. Seluruh darah yang terkumpul akan disalurkan ke 3 rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 80.000 pohon ditanam di Bukit Tungkuwiri, Kampung Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua. Penanaman pohon sudah dimulai sejak awal Agustus dan mencapai puncaknya pada hari Selasa. Selain menjaga ekosistem, tanaman produktif akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Papua ini memiliki hutan yang luar biasa. Namun tentunya
tantangan juga ada di depan mata. Berdasarkan data yang kita peroleh dari pemerintah, sebagian wilayah masih mengalami ancaman degradasi lahan dan penurunan kualitas lingkungan. Kita tahu bersama satu pohon menghasilkan oksigen untuk 2 orang dewasa, 2-4. Tergantung menghirupnya, kalau banyak mungkin 2 orang, Pak. Tapi kalau agak irit 4 orang. Itu hitungan dari hasil riset. Warga di daerah ini mengapresiasi penanaman 80.000 pohon di Kabupaten Jayapura. Warga mengajak masyarakat lainnya untuk menjaga pohon yang sudah ditanam agar tumbuh subur. Saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan seperti ini ya. Kegiatan alam, seperti tadi kita jaga alam, alam juga menjaga kita dengan gerakan penanaman 80.000 bibit pohon. Kami sangat mendukung luar biasa Korem 172 untuk kegiatan yang luar biasa ini. Kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk kehidupan kita di kemudian hari. Melalui gerakan penghijauan dengan penanaman 80.000 pohon, Korem bersama masyarakat ingin mengirim pesan kuat agar merawat alam untuk masa depan bangsa. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.